Apa itu negosiasi sebenarnya? Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini saya akan kembali membacakan buku untuk teman-teman, dan kali ini adalah buku tentang negosiasi. Seperti yang kita tahu, dalam hidup kita selalu melakukan negosiasi dalam bentuk apapun, baik itu pribadi, perusahaan, atau pekerjaan. Dan kali ini salah satu buku yang akan kita baca adalah Trump Style Negotiation, 8 taktik jitu untuk menang dalam transaksi bisnis dan pribadi, oleh George H. Ross, penulis buku Trump Strategies for Real Estate, bintang pendukung The Apprentice. Dan kali ini kita akan masuk ke bab 1, apa itu negosiasi sebenarnya. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang ada bukunya, ini halaman 2 ya. Mari kita lanjut baca ke bukunya. Saya akan mulai dengan menceritakan sebuah kisah yang akan membantu Anda mengadopsi cara berpikir dari seorang negosiator ahli. Seorang multi-jutawan memiliki 2 anak laki-laki kembar berusia 10 tahun. Salah seorang di antaranya adalah seorang optimis sejati, sementara yang lain adalah seorang pesimis sejati. Ia berpikir di dalam hati, jika saya bisa membuat si optimis menjadi sedikit lebih pesimis dan si pesimis menjadi sedikit lebih optimis, saya akan mempunyai 2 anak laki-laki yang hebat. Jadi, tepat di hari ulang tahun mereka, sang ayah mengatur agar bingkisan untuk setiap anak laki-lakinya dikirim ke rumah. Ia membelikan sepeda balap bergigi 10 buatan Jepang seharga 5.000 US dollar untuk si pesimis. Melihat modelnya yang berwarna merah dan perak mengkilap, ia berpikir, apa yang bisa dianggap salah dari hadiah ini oleh seorang anak berusia 10 tahun? Ia pasti menyukainya. Untuk si optimis, ia menyiapkan kotoran kuda sebanyak 2 gerobak yang dituang di tengah-tengah ruang bermain anak laki-lakinya itu. Tepat di hari ulang tahun mereka pagi-pagi, ia pertama mendatangi si pesimis dan bertanya, apakah kamu menyukai hadiahmu? Menyukainya? Kata anak laki-laki itu. Aku membencinya. Sepeda ini adalah benda paling buruk yang pernah ayah berikan kepadaku. Jika aku membawa sepeda ini keluar, aku mungkin akan ditabrak oleh bus dan berakhir di rumah sakit dengan 2 kaki yang patah. Jika aku beruntung dan berhasil tiba di lapangan bermain, akan ada anak berukuran 2 kali ukuran tubuhku yang menghajarku dan merampas sepeda itu. Bagaimana ayah bisa begitu gegabah sehingga memberiku hadiah seperti ini? Ya, saya benar-benar gagal untuk yang satu ini. Sang ayah berpikir saat ia berjalan ke arah kamar anak laki-lakinya yang lain. Ia berkata di dalam hati, saya pasti berhasil dengan yang satu ini. Ia membuka pintu dari ruang bermain tersebut dan melihat si anak optimis duduk di tengah-tengah tumpukan kotoran melemparkannya ke seantero ruangan. Dan ia tengah bernyanyi. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang ayah bertanya. Anak laki-laki tersebut menjawab, dengan kotoran yang begitu banyak ini pasti ada seekor kuda poni di suatu tempat di sini. Pertanyaan tersebut secara singkat menggambarkan pola pikir dari seorang negosiator yang berpengalaman. Anda harus tahu bahwa seorang negosiator yang baik belajar menelusuri setumpuk kotoran untuk menemukan kuda poni yang mengeluarkan kotoran tersebut. Suatu transaksi yang lengkap. Jika Anda ingin melakukan kinerja yang luar biasa baik dalam bernegosiasi, Anda harus menghabiskan banyak waktu menjelajahi dan mempelajari apa yang benar-benar diinginkan pihak lawan, kontras dengan apa yang mereka inginkan berdasarkan kata-kata mereka. Anda harus mengajukan banyak pertanyaan untuk menemukan apa yang dapat mereka terima dan apa yang tidak dapat mereka terima. Anda harus memiliki segudang kesabaran agar dapat terus-menerus menyelidiki kekuatan dan kelemahan mereka. Aturan dalam bernegosiasi. Sebelum kita melanjutkan, jawablah 2 pertanyaan berikut. 1. Apakah ada aturan tertentu dalam bernegosiasi? Jawaban yang benar adalah tidak.
Tidak ada aturan dalam bernegosiasi. 2. Apakah berbohong, berbuat curang, dan menipu diperbolehkan? Jawaban yang benar adalah ya, apapun bisa diterima. Ini bukan berarti Anda harus berlaku tidak etis atau ilegal. Jika Donald Trump melakukan transaksi bisnis, ia menepati janjinya, dan begitu pula saya. Pada kenyataannya, saya berulang kali menekankan di dalam buku ini kebutuhan untuk membangun kepercayaan dengan pihak lawan. Namun demikian, negosiasi tidak sama dengan transaksi bisnis yang telah dirampungkan. Sebelum kontrak ditandatangani, pengalaman saya adalah bahwa semua orang yang terlibat di dalam negosiasi tersebut bebas bertindak sekehendaknya sendiri tanpa batasan apapun. Sebagai contoh, jika pihak lawan bertanya pada Anda, apakah transaksi ini penting bagi Anda? Anda tidak dapat dengan begitu saja menjawab ya, karena jika demikian, Anda akan berada pada posisi yang sangat lemah. Anda seharusnya menjawab, tidak, saya ingin merampungkan transaksi ini, tetapi saya punya transaksi lain yang dapat saya lakukan jika ini tidak berhasil. Setahu saya, tidak ada olahraga atau aktivitas kompetitif lain yang memberikan kebebasan seperti ini kepada pesertanya. Sebagai contoh, bisbol yang merupakan olahraga favorit di Amerika Serikat memiliki aturan atau pedoman yang ketat. Setiap tim hanya diperbolehkan memainkan 9 pemain pada satu waktu. Sebuah permainan terdiri atas 9 babak inning. Seorang wasit menentukan lemparan bola pitch mana yang masuk atau tidak masuk dan memiliki garis-garis putih yang digunakan wasit untuk menentukan mana yang sah dan mana yang merupakan pelanggaran. Namun negosiasi yang sebenarnya merupakan permainan kehidupan, tidak punya aturan maupun pedoman untuk menentukan bagaimana cara memainkannya dan apa yang dianggap perilaku sah atau pelanggaran. Negosiasi merupakan serangkaian pelaksanaan komunikasi yang tak pelak lagi menghasilkan kesimpulan tertentu. Hanya pihak-pihak yang terlibat saja yang dapat menentukan apakah mereka menang atau kalah atau seri. Lanjut. Judul berikutnya, bagian dari bab ini, negosiasi merupakan bagian dari kehidupan. Sebagian besar orang merasa terintimidasi oleh gagasan untuk bernegosiasi, tetapi faktanya negosiasi adalah sesuatu yang telah kita lakukan seumur hidup kita, bahkan di saat kita tidak menyadarinya. Saya telah melakukan negosiasi sejak saya lahir. Pertama kali saya merasa lapar, saya bernegosiasi dengan ibu saya dengan cara berteriak, sampai ia memecahkan masalah tersebut dengan memberi saya makan. Saya tidak melakukannya secara sadar, hal itu terjadi secara otomatis. Anda senantiasa berada di dalam proses negosiasi dengan semua orang yang Anda jumpai, entah itu atasan Anda ataupun sekadar teman biasa. Anak laki-laki bernegosiasi dengan anak perempuan dan sebaliknya. Pasangan suami istri secara terus-menerus saling bernegosiasi dengan satu sama lain. Negosiasi terjadi jika Anda membeli mobil atau rumah, atau berdiskusi dengan teman-teman Anda untuk menentukan film mana yang akan ditonton. Negosiasi bukan hanya sekadar menyimpulkan transaksi yang sulit, tetapi juga merupakan partisipasi harian di dalam permainan kehidupan. Banyak orang beranggapan bahwa satu-satunya tujuan dalam bernegosiasi adalah mendapatkan transaksi terbaik yang bisa Anda dapatkan. Sebaliknya, pendekatan Donald Trump adalah untuk mengikuti jalan yang memungkinkan pihak lawan mendapatkan kepuasan pribadi sebagai hasil dari negosiasinya, menciptakan atmosfer hubungan yang rukun lebih penting daripada merampungkan suatu transaksi atau memenangkan suatu transaksi atau mendapatkan sesuatu yang tidak ingin diberikan oleh pihak lawan. Trump meraih reputasi sebagai seorang negosiator yang hebat berkat wawasannya yang kaya mengenai sifat dasar manusia. Ia mengerti cara orang berpikir, cara mereka dapat dimotivasi untuk menerima gagasan-gagasannya. Ia dapat merancang strategi yang tepat untuk membantu orang berpikir di luar
kerangka yang lazim, melihat hingga keluar batasan yang telah mereka tentukan sendiri, bukannya berlindung di balik batasan-batasan tersebut. Kendati kita punya kecenderungan untuk percaya bahwa penghargaan moneter jelas merupakan motivator utama bagi semua orang. Sebenarnya yang lebih sering terjadi adalah orang termotivasi oleh ego, gengsi, pengakuan, atau kepuasan pribadi. Itulah sebabnya mengapa Trump sangat jarang menggunakan kartu uang dalam bernegosiasi. Ia memiliki kepribadian yang dinamis dan persuasif dan ia menggunakannya dengan cara yang begitu ahli. Trump tahu bahwa kata-kata yang tepat dan diucapkan pada waktu yang tepat dapat mengubah lawan menjadi kawan dan memutarbalikkan suatu perselisihan sengit menjadi kesepakatan kerja yang menguntungkan semua pihak. Bagi sebagian besar orang, itulah saat keterampilan bernegosiasi yang sesungguhnya masuk untuk membuahkan suatu hasil yang dapat diterima semua orang. Lanjut, mendefinisikan negosiasi. Untuk menjadi negosiator yang baik, Anda harus menyadari bahwa negosiasi jauh lebih rumit dibandingkan tawar-menawar antara dua orang untuk mendapatkan harga yang diinginkan. Negosiasi adalah bentuk komunikasi kita yang pertama dengan orang lain. Negosiasi adalah jumlah dari semua cara kita menyampaikan informasi tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, dan apa yang kita harapkan dari orang lain, serta bagaimana kita menerima informasi mengenai apa yang diinginkan, didambakan, dan diharapkan orang lain. Bahasa tanpa diragukan lagi merupakan senjata pertama di dalam gudang senjata komunikasi kita. Tetapi negosiasi yang baik melibatkan jauh lebih banyak hal ketimbang hanya menggunakan bahasa yang tepat. Negosiasi yang baik mencakup semua cara yang halus dan yang tidak begitu halus yang kita gunakan untuk menyampaikan apa yang kita dambakan. Kita cenderung membatasi makna negosiasi teratas pada berbicara, mendengarkan, dan tawar-menawar dengan orang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jangan lupa bahwa negosiasi memiliki banyak bentuk lain yang sifatnya non-verbal. Jika seseorang terlambat menghadiri suatu pertemuan tanpa meminta maaf atau bahkan sama sekali tidak datang, itu juga merupakan elemen dari negosiasi. Kadang apa yang tidak dilakukan atau dikatakan orang merupakan faktor yang paling bercerita. Tidak menerima telepon, mempersingkat pertemuan, atau menjadwalkan pertemuan yang bentrok dengan pertemuan lain. Ini semua termasuk taktik negosiasi. Semua hal yang memengaruhi apa yang Anda inginkan dari orang lain atau apa yang orang inginkan dari Anda secara positif maupun negatif adalah negosiasi. Negosiasi selalu berarti kompromi dan kreativitas. Fakta dasar dari kehidupan adalah kita tidak pernah mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Jadi pada mata kuliah yang saya ajarkan di New York University, saya memberitahu para mahasiswa saya bahwa negosiasi adalah proses belajar untuk menerima kompromi yang tersedia sebagai pengganti yang memuaskan dari apa yang mereka kira benar-benar mereka inginkan. Semua orang memasuki suatu transaksi dengan anggapan bahwa mereka tahu dengan persis apa yang mereka inginkan. Namun mereka biasanya tidak bisa mendapatkannya, sehingga mereka harus belajar bagaimana mengkompromikannya di sepanjang proses tersebut. Sebagai contoh, jika saya masuk ke dealer mobil, saya mungkin akan mulai dengan berkata, saya mencari mobil sport yang memiliki fasilitas 4-wheel drive dan sunroof. Kemudian saya melihat model baru dan mengatakan, saya benar-benar menyukai yang itu. Itulah yang saya inginkan. Penjual mobil itu pun berkata kepada saya, mobil itu memiliki semua hal yang Anda inginkan dan harganya hanya 36.000 US dollar.
Saya tidak berniat mengeluarkan 36.000 US dollar untuk membeli mobil. Jadi saya memberitahu Wiraniaga tersebut bahwa harga itu di atas anggaran saya. Si Wiraniaga berkata, saya bisa menunjukkan kepada Anda dua model lain di kisaran harga 25.000 US dollar. Tapi tidak satu pun yang memiliki semua fasilitas yang Anda inginkan. Seberapa penting fasilitas tersebut bagi Anda? Pada akhirnya, saya harus merelakan sebagian fasilitas tambahan yang saya inginkan. Apa yang akhirnya saya dapatkan bukan yang benar-benar ada dalam benak saya sebelumnya, tetapi merupakan kompromi yang memuaskan dari apa yang saya kira benar-benar saya inginkan. Semua negosiasi dan hal yang Anda lakukan di dalam hidup ada plus dan minusnya. Anda harus menimbang plusnya dan membandingkan terhadap minusnya, dan keputusan dicapai jika plusnya melampaui minusnya. Sesederhana itu. Kendati untuk sampai ke sana, kadang melibatkan banyak frustrasi, kejengkelan, dan argumen. Apa yang membuat partisipasi dalam suatu negosiasi menarik adalah apa yang membuat partisipasi dalam suatu negosiasi menarik adalah semua informasi yang harus Anda temukan di sepanjang prosesnya, baik mengenai diri Anda sendiri maupun mengenai pihak lawan. Sama seperti mencoba menyelesaikan permainan puzzle tanpa gambar sebenarnya di kotak kemasannya untuk membimbing Anda, dan tanpa mengetahui jumlah potongan puzzle yang tepat, dan tanpa bentuk atau warna untuk menunjukkan kepada Anda di mana letak yang sebenarnya dari potongan-potongan tersebut. Mustahil? Tidak. Sulit? Iya. Negosiasi membutuhkan penggunaan kekuatan otak dan logika sebagai pengganti panca indera. Memulai negosiasi juga dapat didefinisikan sebagai memulai perjalanan ke tujuan khayal tanpa memiliki peta jalan dan di mana semua arah yang diberikan kepada Anda dengan sengaja menyesatkan. Orang tidak akan benar-benar jujur jika mereka beranggapan hal itu akan membahayakan hasil yang mereka inginkan. Sebagai contoh, Donald Trump jarang memulai negosiasi dengan memberitahu pihak lawan apa yang benar-benar ada di dalam benaknya. Sebagai contoh kasus dari hal ini, mari kita analisis negosiasi spesifik yang berlangsung lama yang terjadi antara Donald Trump dengan Leonard Kandel berkaitan dengan pembangunan Trump Tower. Gedung yang menggunakan nama Trump di Fifth Avenue, New York City oleh Donald Trump. Kandel memiliki sebuah gedung di East 57th Street yang berbatasan dengan Tiffany & Co. dan coupling tempat Trump Tower hendak dibangun. Kendali Trump terhadap properti Kandel merupakan hal yang vital, mengingat properti tersebut memiliki bagian depan yang berharga di 57th Street dan hak guna ruang udara air rights berlebih yang tidak terpakai dan dapat dimanfaatkan untuk menambah ketinggian Trump Tower. Dengan memeriksa latar belakang Kandel secara saksama, telah mengetahui bahwa Kandel adalah seorang pengembang kawakan dan negosiator yang lihai dan keras kepala, serta lebih menyukai kepemilikan jangka panjang dari tanah yang berlokasi strategis daripada melakukan penjualan seketika. Donald benar-benar ingin mendapatkan kontrak jangka panjang yang fleksibel, tetapi ia tahu bahwa mengambil pendekatan langsung tak pelak lagi akan menghasilkan negosiasi yang berkepanjangan dan sulit, serta hasil yang diragukan. Trump membutuhkan alat bantu agar Kandel mau mempertimbangkan agar memberinya kontrak jangka panjang. Ketika bernegosiasi dengan Tiffany untuk membeli hak guna ruang udaranya yang tidak digunakan, Trump mendapati bahwa Tiffany memiliki opsi untuk membeli properti Kandel dengan harga yang setara dengan nilai pasar wajarnya. Sebagai bagian dari kesepakatan hak guna ruang udara dengan Tiffany, Donald berhasil meyakinkan Tiffany untuk mengalihkan opsi untuk membeli properti Kandel kepadanya.
Berbekal opsi tersebut, Trump kemudian memberitahu Kendall bahwa ia menjalankan opsi tersebut dan membeli properti Kendall serta bertanya padanya berapa banyak yang ia inginkan dari properti tersebut. Terjadi perselisihan yang substansial dan diskusi yang panas antara kedua pihak mengenai berapa nilai wajar dari properti tersebut. Lambat laun menjadi jelas bahwa menemukan nilai wajar pasar dan pengalihan hak milik tanah mungkin akan membutuhkan proses pengadilan yang panjang dan mahal. Jadi Kendall mengundang Donald untuk makan siang di University Club dengan harapan dapat mencapai suatu kesepakatan. Donald yakin bahwa Kendall akan menawarkan kontrak jangka panjang tersebut kepadanya, yang memang merupakan apa yang diinginkan Donald, dan ia meminta saya untuk menghadiri acara tersebut mengingat saya sudah akrab dengan seluk-beluk transaksi kontrak sewa. Setelah melalui argumen verbal yang panjang, seperti yang telah diprediksi Trump, Kendall memunculkan kemungkinan kontrak sewa ground lease jangka panjang. Trump mengatakan ia membutuhkan penjualan tanpa hak gadai outright sale karena ia ingin menggunakan kelebihan hak guna ruang udara yang dimiliki properti tersebut. Kendall membalas dengan mengatakan jika tarif sewanya cukup tinggi, ia dapat membuat hak guna ruang udara sebagai bagian dari ground lease tersebut. Trump bertanya, mengapa Anda menginginkan sewa jangka panjang? Bukankah uang tunai beberapa juta dolar? Bukannya uang tunai beberapa juta dolar? Secara terus terang, Kendall menjawab bahwa ia tidak menyukai ide membayar pajak yang dihasilkan dari penjualan tersebut, dan ia lebih memilih untuk menyimpan aset jangka panjang yang aman dan menghasilkan uang tunai untuk anak cucunya ketimbang setumpuk uang tunai. Trump menghargai kejujuran Kendall dan langsung menangkap peluang untuk mengubah negosiasi yang berkemungkinan berlangsung alot tersebut menjadi negosiasi yang dilandasi persahabatan dan saling percaya. Trump berkata, Len, sebenarnya bukan itu yang ada di dalam pikiran saya, tapi jika itu yang Anda inginkan dan dapat membuat Anda bahagia, saya akan melakukannya. Mereka dengan cepat menyepakati persyaratan sewa dan persyaratan penting lainnya dari kontrak sewa tersebut dan berjabat tangan tanda sepakat. Sebelum Donald meninggalkan tempat itu, ia berkata kepada saya di depan Kendall, selesaikan detail-detailnya dengan Len. Saya minta Anda menyusun kontrak sewa yang melindungi Len dari segala segi, tetapi beri saya apa yang benar-benar saya butuhkan untuk membuat Trump Tower sukses. Aksi dan sikap Trump, mulai dari saat berjabat tangan hingga kepergiannya dari ruangan itu menciptakan suatu lingkungan kepercayaan yang dapat saya manfaatkan dan gunakan untuk menghindari percekcokan yang biasanya menyertai proses perancangan dokumen legal penting. Jelas sekali kesediaan Trump untuk bergantung pada saya dalam menyelesaikan transaksi tersebut mengusik emosi pribadi Kendall. Di dalam langkah yang tidak biasa ia lakukan, ia meminta saya, pengacara Donald, untuk mempersiapkan kontrak sewa tersebut. Menyadari rasa percaya yang ditunjukkannya, saya berkata kepadanya bahwa saya akan melindungi kepentingannya seakan-akan ia adalah klien saya. Dalam kurun waktu 2 pekan, kontrak sewa tersebut disiapkan, dinegosiasikan, dan ditandatangani. Baik Trump maupun Kendall akhirnya mendapatkan apa yang benar-benar mereka inginkan pada transaksi tersebut. Tetapi kami semua mendapatkan jauh lebih banyak lagi. Sebagai hasil langsung dari kesimpulan damai negosiasi tersebut, Trump dan Kendall membentuk persahabatan yang bertahan hingga Kendall meninggal dunia. Kendall di kemudian hari meminta saya untuk menjadi pengacaranya berkat kepercayaan yang telah tercipta. Hubungan serupa juga terbentuk di antara para ahli warisnya dan saya. Hikmah dari kisah ini adalah kadang meminta secara langsung apa yang Anda inginkan bukan cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lanjut. Seperti yang diperlihatkan oleh kisah ini, negosiasi yang baik merupakan eksplorasi yang berkelanjutan terhadap dunia kemungkinan.
Dalam banyak kasus, kesuksesan Anda akan bergantung pada kemampuan Anda untuk berpikir mundur, sesuatu yang dikuasai dengan baik oleh Trump. Berpikir mundur digunakan saat Anda membuat proposal yang luar biasa ekstrim, sehingga Anda tahu bahwa proposal tersebut tidak punya peluang untuk diterima dalam bentuk mentahnya, dan kemudian Anda berbalik arah dan setuju untuk memodifikasi proposal Anda itu agar membuatnya lebih cocok bagi pihak lawan. Di dalam proses untuk menghasilkan solusi yang sama-sama dapat diterima kedua pihak, Anda harus mempertimbangkan berbagai opsi. Semakin banyak umpan yang Anda lempar ke dalam air, semakin besar kemungkinan Anda akan menangkap seekor ikan. Sebagai satu contoh lain, saya pada awalnya bisa saja berpikir bahwa saya membutuhkan laptop dengan fasilitas standar. Namun, wiraniaga mungkin akan berkata, ini adalah unit standar yang harganya hanya 599 US dollar. Tetapi bukan itu yang Anda butuhkan. Mengapa bukan? Apakah ia tengah membantu saya membuat keputusan yang lebih baik? Atau membujuk saya agar mengeluarkan lebih banyak uang atau membeli model yang memiliki margin keuntungan paling besar? Wiraniaga komputer, seperti semua negosiator lainnya, selalu menjual sesuatu. Disinilah saat saya memulai perjalanan saya ke arah tujuan khayal tersebut. Bagaimana dengan komputer berkapasitas 50 MB yang dilengkapi drive internal CD-ROM 4 kali? Saya tahu saya membutuhkan komputer, tetapi detailnya begitu samar mengingat saya benar-benar tidak bisa membedakan antara megabyte dengan mosquito bite, gigitan nyamuk. Saya harus menegosiasikan jalan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya, tetapi tanpa tergoda oleh rayuan menyesatkan wiraniaga. Mungkin hanya model yang harganya lebih tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan saya. Dibutuhkan diskusi yang mendalam sebelum saya melakukan pembelian. Kreativitas, keraguan, pengumpulan informasi, dan kemauan untuk mempertimbangkan berbagai solusi merupakan elemen penting yang harus Anda kuasai jika Anda ingin menjadi seorang negosiator yang baik. Lanjut, apa yang tidak termasuk negosiasi? Ada 3 hal yang perlu Anda ketahui untuk memahami negosiasi. Pertama, negosiasi bukanlah ilmu pengetahuan. Kedua, negosiasi bukanlah situasi di mana menang adalah segala-galanya. Ketiga, negosiasi bukanlah peristiwa yang memiliki kontinuitas. Pihak-pihak yang terlibat, motif mereka, dan tujuan mereka semua berbeda dan semua kemungkinan berubah kapanpun juga selama proses negosiasi. Negosiasi bukanlah ilmu pengetahuan, peran utama dari kepuasan. Satu aspek yang benar-benar diinginkan semua orang dari suatu negosiasi adalah perasaan puas dengan hasil akhir yang memuaskan. Agar dapat sukses dalam suatu negosiasi, Anda harus membujuk dan menuntun pihak lawan agar dapat bersama-sama berbagi kepuasan. Anda tidak dapat memaksakan perasaan tersebut kepada mereka. Namun demikian, kepuasan adalah murni kondisi emosi subjektif yang langsung terkait dengan kepribadian seseorang. Anda sangat jarang mencapai sesuatu di dalam negosiasi yang sepenuhnya nyata atau dapat dibuktikan atau bahkan diukur secara efektif. Ilmu pengetahuan di lain pihak bersifat pasti. Anda tahu apa yang telah Anda capai dan pencapaian tersebut dapat diukur dalam. Anda sangat jarang mencapai sesuatu dalam negosiasi yang sepenuhnya nyata atau dapat dibuktikan atau bahkan diukur secara efektif. Ilmu pengetahuan di lain pihak bersifat pasti. Anda tahu apa yang telah Anda capai dan pencapaian tersebut dapat diukur dalam bentuk yang nyata. Suatu negosiasi tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Jadi, jika seseorang bertanya kepada Anda, apakah Anda menang atau kalah di dalam negosiasi tersebut? Anda akan kesulitan memberi jawaban yang pasti. Anda mungkin memenangkan sejumlah poin dan kalah di poin-poin yang lain. Tetapi konsep menang atau kalah di
bisa dibilang terlalu pasti dan terbatas untuk dapat menjelaskan bagaimana hasil akhir dari negosiasi di dalam dunia nyata. Tidak ada jawaban yang benar-benar tepat atau salah pada suatu negosiasi. Kadang-kadang satu fase negosiasi berakhir dengan hasil yang sama sekali berbeda dari yang Anda harapkan atau inginkan. Meskipun demikian, Anda mendapati bahwa kepuasan dan ketentraman hati lebih penting ketimbang harga yang Anda bayarkan. Perasaan nyaman mungkin lebih berarti bagi Anda ketimbang mendapatkan harga terbaik. Kepuasan harus menjadi tujuan Anda yang sesungguhnya, bukan harga terbaik atau mendapatkan semua yang Anda minta. Hal itu merupakan proses manusiawi dengan nuansa dan kompleksitas yang tak terbatas dan tak akan terpenuhi hanya dengan sekadar mencapai kesepakatan biaya dan performa. Negosiasi bukanlah situasi di mana menang adalah segalanya. Ada begitu banyak hal yang terlibat daripada sekadar konsep menang atau kalah yang sederhana. Hal itu merupakan pendekatan binar yang didasarkan pada gagasan bahwa Anda terjun pada suatu negosiasi dengan sesuatu yang sangat spesifik di benak Anda, dan Anda keluar dengan membawa hasil yang persis seperti yang Anda inginkan atau kehilangan semuanya. Sudut pandang ini bahwa harus ada yang menang dan harus ada yang kalah adalah sudut pandang yang sempit dan akan menemui kegagalan. Di dalam negosiasi yang benar-benar sukses, Anda harus membentuk kepercayaan dan hubungan yang dilandasi persahabatan sebagai bagian dari proses tersebut dan elemen yang sangat penting dari hasilnya. Jika Anda mempercayai seorang tukang pipa untuk bertahan dengan estimasinya dan memperbaiki suatu kerusakan, Anda akan senang menggunakannya berulang-ulang dan bersedia membayar harga yang ia tetapkan. Jika Anda merasa tidak percaya padanya, Anda akan mengambil langkah cerdas dengan mencari tukang pipa yang lain. Hal yang sama berlaku untuk seorang wiraniaga mobil, perencana keuangan, pakar real estate, atau pihak lawan yang Anda inginkan untuk menjalin hubungan dengan Anda. Lanjut, negosiasi bukanlah peristiwa yang berkelanjutan. Sebagian besar negosiasi terdiri dari rangkaian beberapa negosiasi terpisah dengan berbagai ukuran dan bentuk. Jarang ada satu diskusi atau pertemuan yang memiliki awal dan akhir yang jelas. Jadi apa yang biasanya terjadi dalam proses berlangsungnya negosiasi manapun adalah perubahan keadaan atau munculnya faktor-faktor tambahan yang mengakibatkan orang mengubah posisi mereka. Anda tidak dapat selalu berasumsi bahwa sesuatu yang dikatakan kemarin masih akan berlaku hari ini. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa Anda ingin menjual mobil dan saya ingin membelinya. Saya kira kita telah mencapai suatu kesepakatan, jadi saya akan berbicara dengan Anda keesokan harinya. Namun sementara itu, keadaannya telah berubah. Anda mendapat telepon dari seseorang yang memberi penawaran yang lebih baik. Ada orang lain yang membutuhkan mobil tersebut, dan karena kita menghentikan sementara diskusi tersebut selama 1 hari, kontinuitasnya pun hilang. Telepon yang Anda terima merupakan faktor baru yang mewarnai negosiasi kita. Jadi posisi Anda pun berbeda. Hal ini selalu terjadi di dalam proses negosiasi yang tengah berlangsung. Dan Anda dapat memanfaatkannya agar menguntungkan Anda seperti yang akan Anda lihat di bab-bab selanjutnya saat saya membahas upaya untuk memperlambat atau mempercepat suatu negosiasi. Lanjut, halaman 16. 7 tujuan untuk membantu Anda meraih kesuksesan di dalam negosiasi manapun. Kendati Anda tidak bisa memastikan di mana Anda akan berakhir, masih merupakan hal yang penting untuk menetapkan tujuan ketika Anda memulai suatu negosiasi. Saya akan memberi Anda 7 tujuan untuk membantu Anda menjadi lebih efektif sebagai seorang negosiator. Tujuan 1. Saya ingin mendapatkan keuntungan dari negosiasi tersebut.
Namun demikian, definisi keuntungan pada konteks ini tidak harus dari segi finansial. Mendapatkan keuntungan dari suatu negosiasi kerap melibatkan penemuan sejumlah keuntungan yang bahkan tidak pernah Anda pertimbangkan pada awalnya. Terjun dengan pikiran terbuka akan menjadi hal yang sangat berguna. Anda mungkin akan mempelajari jauh lebih banyak hal jika telah siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya hasil yang tidak terduga, ketimbang yang dapat Anda pelajari jika Anda hanya memberi fokus yang sempit pada satu gagasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan 2, saya ingin mempelajari sebanyak mungkin hal tentang pihak lawan. Semua orang memiliki kisah yang berkaitan dengan mengapa dan bagaimana ia memasuki suatu negosiasi, dan kisah tersebut jarang sesuai dengan apa yang Anda asumsikan. Jika Anda dapat mengetahui kisah dari pihak lawan, jika Anda mengajukan sejumlah pertanyaan, Anda pasti akan menemukan sesuatu yang berharga dan dapat membantu Anda pada negosiasi selanjutnya. Menerapkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan pihak lawan akan membantu Anda membangun kepercayaan dan membangun hubungan, yang merupakan elemen kunci dari negosiasi manapun. Sebagai contoh, di ruang kantor saya ada beberapa lembar uang dolar yang disusun di sebuah bingkai yang dipajang di dinding. Orang bertanya kepada saya mengapa saya menggantungkannya di situ. Hal itu memberi saya kesempatan untuk memberitahu mereka bahwa dolar-dolar itu adalah uang yang saya menangkan ketika orang bertaruh bahwa saya tidak dapat melakukan sesuatu. Itu adalah bagian dari kisah saya, dan hal itu memberitahu sesuatu kepada Anda mengenai karakter saya dan bagaimana kira-kira saya akan berperilaku pada suatu negosiasi. Lanjut tujuan 3. Saya ingin mencari tahu di mana hasil akhirnya. Apa syarat minimal yang menurut pihak lawan harus dimilikinya? Atau jika tidak, maka tidak ada kesepakatan. Dan apa syarat maksimal yang akan Anda berikan? Atau jika tidak, Anda akan meninggalkan meja perundingan. Semua hal di antara kedua batasan itu dapat dinegosiasikan. Saya menyebutnya zona ketidakpastian. Penting sekali untuk mencari tahu hasil akhir yang diinginkan pihak lawan dan menciptakan zona ketidakpastian jika Anda ingin bernegosiasi secara efektif. Di saat Anda berupaya mengukur zona ketidakpastian, Anda harus berasumsi bahwa pihak lawan tengah berupaya melakukan hal yang sama. Ingatlah, orang tidak akan bersikap jujur dalam hal dengan memberitahu Anda apa hasil akhir yang mereka inginkan. Banyak yang sebenarnya tidak tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka yang mengaku tahu tidak selalu benar. Jadi mendefinisikan hasil akhir yang diinginkan pihak lawan adalah sesuatu yang Anda bentuk melalui diskusi dan observasi, dan tidak hanya melalui apa yang mereka katakan kepada Anda. Lanjut, halaman 18. Tujuan 4. Saya ingin memahami batasan yang melingkupi transaksi tersebut. Sebagian orang harus menyelesaikan suatu transaksi dalam kerangka waktu yang spesifik, misalnya akhir tahun. Mungkin ia tidak punya wewenang yang diperlukan untuk membuat suatu kesepakatan dan membutuhkan persetujuan dari orang lain. Batasan-batasan ini akan mendikte cara seseorang bernegosiasi dengan Anda. Tujuan 5, saya ingin mempelajari pihak lawan. Anda dapat bernegosiasi secara efektif. Anda harus mendapatkan informasi penting yang perlu Anda ketahui. Anda bisa melakukan hal ini melalui diskusi langsung dan dengan berbicara dengan pihak lawan. Anda harus mempelajari sebanyak mungkin tentang kepribadian orang-orang yang terlibat. Pengetahuan mereka tentang subjek yang tengah dinegosiasikan, tingkat pendidikan mereka, dan kemampuan mereka dalam bernegosiasi. Upaya untuk menyusun semua informasi ini hingga kadar yang memungkinkan akan menyingkap cara terbaik untuk berurusan dengan orang lain. Jika seseorang cenderung menggunakan bahasa kasar atau melontarkan lelucon-lelucon basi, Anda akan cepat menjalin hubungan baik dengannya bila Anda merespons dengan cara yang sama. Jika seseorang memiliki sifat yang sangat serius, bergaya bisnis, tanpa dibumbui humor, ia mungkin akan merasa paling nyaman jika Anda menerapkan gaya yang sama.
Anda harus mencari tahu apakah orang tersebut memiliki reputasi sebagai orang yang dihormati atau memiliki reputasi sebagai orang yang suka bermain kotor. Apakah orang tersebut akan menepati janjinya atau apakah ia akan berupaya mengelakkan diri dari pernyataan-pernyataannya sebelumnya. Ini adalah informasi penting yang Anda butuhkan agar dapat mengetahui cara bertindak, merespons, dan berkomunikasi secara efektif dengan pihak lawan. Tujuan 6. Saya ingin menilai orang-orang di pihak saya di dalam negosiasi manapun. Maksud saya dengan pihak saya di sini adalah siapapun yang akan membantu saya berpartisipasi di dalam transaksi ini. Mereka termasuk siapapun yang menjadi tempat Anda melapor. Orang-orang yang berurusan dengan dana, pengacara, atau jika negosiasinya bersifat pribadi, pasangan Anda atau orang tua Anda misalnya. Siapapun yang pernah mempertimbangkan untuk membeli rumah pasti tahu apa maksud saya. Pasangan Anda mungkin tertarik dengan satu fasilitas tertentu di suatu rumah, sementara Anda beranggapan rumah itu harganya terlalu tinggi. Jadi bagaimana Anda mengatasi perbedaan opini ini? Anda harus menemukan cara untuk menjembatani jurang perbedaan tersebut agar dapat mencapai kompromi yang dapat diterima. Di saat Anda menghadirkan posisi Anda ke pihak lawan, Anda harus memahami perbedaan antara sikap dan realitas. Sikap yaitu wajah yang Anda perlihatkan di dalam negosiasi, tidak selalu merupakan cerminan yang akurat dari realitas. Sebagai contoh, Anda dan pasangan Anda mungkin berselisih pendapat mengenai apakah akan mengajukan penawaran untuk sebuah rumah atau tidak. Pasangan Anda mungkin ingin terus maju, sementara Anda menganggap harganya terlalu tinggi. Jadi Anda mungkin akan pergi ke pihak pengembang real estate tersebut dan berkata, dapurnya membutuhkan renovasi besar-besaran. Itulah sebabnya mengapa penawaran saya mungkin lebih rendah daripada yang Anda inginkan. Itu adalah satu contoh penentuan sikap. Anda sebaiknya tidak berkata kepada si pengembang, istri saya menyukai rumah itu dan berpendapat kami sebaiknya menawarkan harga sesuai dengan harga jual. Tetapi saya menganggap harga itu terlalu tinggi. Walaupun hal ini benar, kalimat tersebut mengindikasikan adanya ketidaksepakatan dan memperlemah posisi negosiasi Anda. Tujuan 7. Saya harus mencari tahu apa yang adil dan pantas. Pada semua fase dari semua negosiasi, semua orang akan berkata, saya hanya menginginkan apa yang adil dan pantas. Sayangnya, setiap pihak memiliki opini yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan adil dan pantas saat diaplikasikan ke isu tertentu. Dibutuhkan penyelidikan yang mendalam untuk mencari tahu apa yang dianggap adil dan pantas oleh orang lain dan apa perbedaannya dengan opini Anda. Lanjut kesimpulan. Kesimpulan, saya selalu bertahan dengan pendapat bahwa negosiator terbaik di dunia adalah anak-anak berusia 2 tahun. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan segera, mereka akan menjatuhkan diri ke lantai, kemudian berteriak dan menahan napas mereka hingga mereka benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak akan berhenti berteriak sampai mereka menang. Orang tuanya mungkin saja memohon, meminta, dan memberi anak tersebut apapun yang ia inginkan agar ia berhenti. Jadi anak tersebut memenangkan negosiasi itu dan mengetahui bahwa mengamuk adalah cara yang berhasil. Atau bisa jadi orang tuanya cukup kuat untuk mengabaikan perilaku buruk tersebut dan membiarkan anaknya berteriak, menendang-nendang, dan seterusnya. Orang tua tersebut telah memutuskan untuk menggunakan taktik negosiasi yang berbeda. Dari situ, anak tersebut pada akhirnya mengetahui bahwa mengamuk tidak akan mencapai hasil yang diinginkan, sehingga taktik tersebut akan ditinggalkan dan diganti dengan taktik yang pada akhirnya akan berhasil. Seperti memeluk orang tua dan berkata, "Saya cinta padamu, Ibu." Dalam kasus manapun, kedua pihak belajar sesuatu dari negosiasi tersebut yang akan membantu mereka dalam negosiasi selanjutnya di masa yang akan datang.
Jika Anda memerhatikan, Anda akan belajar sesuatu dari setiap negosiasi yang melibatkan Anda dan dapat meningkatkan keterampilan Anda sebagai seorang negosiator. Harapan saya adalah kiranya buku ini dapat menyampaikan beberapa hal yang telah dipelajari oleh Donald Trump dan saya selama bertahun-tahun pengalaman kami dalam membuat kesepakatan dan melakukan ribuan negosiasi bisnis tingkat tinggi. Di bab selanjutnya, saya akan mulai dengan memberitahu Anda cara bernegosiasi seperti Donald Trump. Pada rangkaian bab langkah demi langkah, saya akan menelusuri berbagai fase dan strategi yang akan membantu Anda memahami seni bernegosiasi. Mengapa Anda harus bersusah payah mempelajari seni bernegosiasi? Mengapa Anda harus membaca buku ini? Karena seorang negosiator yang berpengalaman dan matang akan selalu mendapatkan hasil yang lebih baik pada situasi hidup manapun dibandingkan seseorang yang tidak mengetahui teknik-teknik ini. Dalam banyak kasus, ini adalah perbedaan antara kesuksesan mutlak dengan kegagalan yang menyedihkan. Mari kita mulai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab satunya, apa itu negosiasi sebenarnya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 1. Bagian 1 ini terdiri dari beberapa bab, yaitu dari bab 2 sampai dengan bab 9. Nanti ada bagian 2-nya, bab 10 sampai dengan bab 17 ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan bab 2, asah kepribadian Anda. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa di bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.